Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Mandalikapedia dimanapun Anda berada. Semoga para sahabat sehat selalu dan tetap berkarya. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menemukan ide sebuah penelitian. Ide merupakan suatu yang sangat penting dalam proses kehidupan manusia. Ide yang cemerlang selalu dibutuhkan saat kita mencari solusi dalam memecahkan sebuah masalah, iya kan? Apapun jenis kegiatannya, pekerjaannya, usaha manusia untuk melangsungkan kehidupan tidak pernah terlepas dari istilah ide. Dalam konteks karya ilmiah, menemukan ide penelitian, kita harus sedikit berpikir ekstra keras untuk bisa menemukan ide yang tepat. Terkadang ide tersebut muncul begitu saja ketika kita sedang ngopi, jalan-jalan, ngobrol, ataupun membaca buku. Tapi itu semua tidak mutlak menjadi acuan ya. Kali ini saya akan membagikan tips bagaimana menemukan sebuah ide dalam penelitian. Yang pertama, dalam menemukan sebuah ide dalam penelitian, hendaknya kita mempelajari pengetahuan dan teori terhadap apa yang kita teliti. Misal, penelitian tentang teknologi pendidikan atau media pembelajaran. Penelitian yang berbau teknologi ya harus dipelajari teorinya secara mendalam, sedetail-detailnya. Karena kesalahan dalam penelitian teknologi bisa berpengaruh pada produk yang dihasilkan. Yang kedua, berpikirlah secara out of the box, yaitu mencoba hal-hal yang baru dalam berpikir dan melakukan tindakan adalah kunci dari originalitas sebuah ide. Kalau digabungkan antara ide dengan berpikir out of the box tadi, bisa menjadi ide yang baik dan benar-benar asli. Untuk mencapai berpikir di luar kotak atau out of the box tadi, dibutuhkan daya penalaran dan benar-benar kritis dan serius. Dan para sahabat, itu harus dilatih. Yang ketiga, jika para sahabat sudah menemukan sebuah ide tadi dan gambarannya, ubahlah ide tersebut menjadi sebuah karya yang hendak diciptakan. Misalnya, karya tulis ilmiah, jurnal, kemudian teknologi tepat guna. Teknologi pendidikan dapat merubah perilaku dan budaya dan anak didik, atau strategi yang tepat dapat meningkatkan daya tersebut. Nah, itu bisa menjadi topik yang menarik dalam sebuah penelitian. Yang keempat, kalau para sahabat sudah menemukan idenya, coba ketiklah di mesin pencarian seperti Google ataupun YouTube untuk memastikan bahwa ide kita benar-benar asli. Ini adalah sebuah saran, karena tak jarang sudah menemukan ide ternyata sudah diteliti oleh orang lain. Baru menurut kita belum tentu baru menurut orang dan sekeliling kita. Oleh karena itu, untuk menemukan ide yang benar-benar asli, harus diulang berpikirnya dan mulai lagi dari nol. Para sahabat, hal yang perlu dilakukan agar para sahabat segera memiliki ide dalam penelitian untuk sebuah karya ilmiah, saran saya yang pertama, membaca buku. Buku adalah gudang ilmu. Begitu juga ketika kita akan mencari sebuah ide dalam menulis karya ilmiah. Rajin-rajinlah membaca buku yang berkaitan dengan ilmu atau bidang yang ingin dicari ataupun diteliti. Yang kedua, browsing di internet. Zaman sekarang sudah sangat canggih. Apapun yang kita coba browsing atau tanyakan di Google ataupun mesin pencarian yang lain akan sangat cepat kita dapatkan. Browsing di internet juga bisa menemukan ide untuk sebuah karya ilmiah atau penelitian. Banyak yang suka rela menulis di website atau blog mereka untuk memberikan ide yang bisa dijadikan oleh kita bahan sebuah karya ilmiah. Yang ketiga, konsultasi atau diskusi dengan teman. Nah, para sahabat, jika para sahabat punya teman,
Mengapa tidak dimanfaatkan untuk ajak berdiskusi atau bertukar pikiran terhadap ide tersebut? Ambil inti idenya, kemudian kembangkan. Hal ini dapat menjadikan karya ilmiah lebih sempurna, karena biasanya karya ilmiah yang sudah ada masih terdapat sisi kelemahannya. Hal tersebut bisa para sahabat benahi. Yang keempat, konsultasi dengan dosen ataupun guru. Konsultasi dengan dosen untuk mencari sebuah ide dalam karya ilmiah adalah hal yang penting atau wajib. Biasanya dosen atau guru punya bank-bank ide yang siap dilontarkan ke mahasiswanya untuk dijadikan penelitian. Yang kelima, cari referensi di perpustakaan. Sekarang sudah banyak sekali perpustakaan digital. Perpustakaan adalah tempat yang paling recommended untuk para sahabat kunjungi, mencari rak-rak buku atau menemukan ide-ide yang bisa dikembangkan. Siapa tahu di perpustakaan para sahabat menemukan ide yang brilian. Banyak yang menemukan ide penelitian untuk karya ilmiahnya di perpustakaan. Yang keenam, lihat keadaan lingkungan sekitar para sahabat. Lingkungan sekitar kita berpotensi sebagai tema karya ilmiah. Banyak peristiwa ataupun kejadian yang terjadi dalam satu hari yang pastinya terkandung peristiwa yang baik yang dapat dijadikan bahan penelitian. Kita harus peka dan mau melihat segala peristiwa dari sudut pandang yang berbeda. Ini penting supaya para sahabat mempunyai ide yang brilian yang tidak pernah terpikirkan oleh orang lain sebelumnya. Yang ketujuh, ketika melihat sebuah masalah ataupun hal yang unik, berpikirlah kreatif. Kreatif merupakan hal yang sering ditekankan oleh setiap orang dalam berpikir. Kenapa harus dengan cara kreatif? Karena dengan pola pikir yang sama seperti kebanyakan orang, mungkin kita tidak akan menemukan something yang new atau yang baru atau yang berbeda yang membuat penelitian kita berbeda dari orang lain. Kreativitas yang tinggi merupakan nilai yang sangat berharga yang wajib dimiliki oleh setiap penulis. Dengan berpikir kreatif, kita pun dituntut untuk terus mengasah kinerja pemikiran serta membiasakan diri untuk tidak menunggu masukan. Sebaliknya, kita harus mampu munculkan ide-ide setiap saat. Yang kedelapan, tidak ada ide yang salah. Para sahabat, kita perlu membangun sebuah konsep yang harus para sahabat tanamkan dalam diri, bahwa tidak ada ide yang salah. Kita harus berani mengungkapkan segala ide yang muncul. Kesalahan kita biasanya lebih karena takut mengungkapkan ide tersebut menjadi sebuah penelitian, sehingga para sahabat mempunyai banyak kekhawatiran yang tidak beralasan. Akibatnya, kekhawatiran atau keraguan itu justru menghambat para sahabat untuk melakukan sebuah penelitian. Yang kesembilan, membuat niat dan tekad yang kuat untuk membuat sebuah karya ilmiah. Nah, ini adalah sangat penting, niat. Perbaiki niat kita untuk berkarya, untuk membuat karya ilmiah. Dalam membuat sebuah penelitian, dibutuhkan niat dan tekad yang sungguh-sungguh. Karena jika tidak didasari niat, maka semua tidak akan bisa berjalan lancar. Jika sudah didasari niat, maka pastilah para sahabat akan melakukan salah satu cara yang di atas tadi. Tips yang terakhir dari saya yaitu selalu terbuka menerima pengajuan atau saran dari orang lain untuk menemukan ide dari karya ilmiah. Di saat para sahabat bingung untuk membuat sebuah karya ilmiah dan tiba-tiba ada orang yang menyarankan para sahabat untuk melakukan penelitian tersebut, maka pastinya para sahabat akan merasa tertolong, atau setidaknya para sahabat bisa menyimpulkan saran karya ilmiah yang diberikan oleh orang tersebut. Nah, itu tadi penjelasan yang mungkin dapat membantu para sahabat dalam menemukan ide penelitian dalam penulisan karya ilmiah. Semoga tetap semangat bekerja dan berkarya. Sukses selalu para sahabat dalam melaksanakan aktivitas dan kegiatan, dan selamat berkarya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mandalikapedia, kita bisa.